Tuan Chen, bukan aku yang mencarimu, tapi King Yun yang mencarimu. Lan Lianhua melirik Mo Qingyun dan berkata. Mo Qingyun menatap Chen Ping, matanya penuh keengganan, dan ekspresinya sedikit menyakitkan, berkata, Chen Ping, aku akan kembali, keluarga sudah mulai mendesakku. Setelah Tianqi kembali, biarkan Paviliun Tianyuan menekan keluarga Mo. Sekarang aku harus kembali, kalau tidak orang tuaku akan menderita. Mendengarkan kata-kata Mo Qingyun, Chen Ping sedikit mengernyit, lalu berkata, aku akan kembali bersamamu, aku ingin melihat apa yang hebat dari Paviliun Tianyuan. Tidak, Paviliun Tianyuan sangat kuat, kamu tidak perlu khawatir tentangku, aku sangat puas bisa mengenalmu selama kurun waktu ini. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bilang, aku akan kembali bersamamu. Jadi aku akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Chen Ping berkata dengan sangat mendominasi. Mo Qingyun sangat menikmati sikap Chen Ping yang mendominasi. Aku akan mengaturnya dan kemudian pergi. Chen Ping pergi setelah mengatakan itu. Lan Lianhua menatap Mo Qingyun dengan iri dan berkata, Qingyun, Tuan Chen sangat baik padamu. Merupakan kebahagiaanmu untuk bertemu dengan pria yang mendominasi seperti seorang CEO. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dimilikinya, yang penting dia juga priamu, terlalu sulit untuk menemukan pria yang baik sekarang. Kecemburuan Lan Lianhua membuat Mo Qingyun sangat senang. Pada saat yang sama, dia mengangguk dengan penuh semangat untuk menunjukkan persetujuannya terhadap apa yang dikatakan Lan Lianhua. Chen Ping meninggalkan aula dan langsung menemui Huo Zhao. Pada saat ini, Huo Zhao juga keluar dari menara penindas iblis dan pulih. Xian Sheng, kamu memiliki harta ini, dan kamu akan melakukan banyak hal di masa depan. Melihat Chen Ping, Huo Zhao memuji dengan keras. Yang lain berlatih keras selama setahun, tetapi Chen Ping berlatih selama 100 tahun. Ayah mertua, kamu telah pulih. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Chen Ping. Aku mendengarkanmu, sekarang kau adalah pengendali 8 istana, kata Huo Zhao. Aku berencana untuk pergi ke surga kedua, kata Chen Ping. Kalau begitu pergilah ke surga kedua. Omong-omong, rumah besar 8 istana juga ada di surga kedua. Aku sudah pulih dan saatnya untuk kembali, Huo Zhao mengangguk. Segera, Chen Ping, Hu Mazi, Mo Qingyun, dan orang-orang dari 8 istana meninggalkan benua Changsuan dan langsung menuju surga kedua. Saat pergi, Chen Ping memberi Lan Lianhua sebuah potret dan memintanya untuk menemukannya di surga pertama. Potret itu adalah Su Yuqi. Setelah dibawa ke sini, Chen Ping tidak pernah tahu kemana Su Yuqi dikirim. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan kekuatan Lan Lianhua untuk menemukannya. Tepat saat Chen Ping dan orang-orangnya menuju surga kedua, keributan telah terjadi di dalam kuil, di Istana Raja Dewa, di dalam aula emas yang menjulang tinggi. Seorang lelaki tua berjubah emas dengan marah membanting meja dan berteriak, utusan patroli terbunuh, istana ke-8 memberontak, dan lelaki tua Huo Zhao berani menyerah kepada orang asing. Tuan istana ketiga, tenanglah, seorang pria paruh baya melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Kalau begitu, Chen Ping bisa mengendalikan boneka perang kuno itu, dan kekuatannya mungkin sudah mencapai puncak alam abadi yang tersebar, atau bahkan lebih tinggi. Lelaki tua berjubah emas itu mendengus dingin, seorang abadi yang tersebar berani menantang keagungan kuil. Sampaikan perintahku. Beritahu Master Istana ke-7 untuk meratakan benua Changsuan, bunuh Chen Ping, dan hancurkan seluruh istana ke-8. Tidak, tiba-tiba, terdengar suara wanita yang dingin.
Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita cantik bergaun putih perlahan berjalan ke aula. Wajahnya dingin, matanya seperti salju, dan dia memancarkan rasa dingin yang menggigit. Master Istana Keempat, apa maksudmu dengan ini? Lelaki tua berjubah emas itu mengerutkan kening. Master Aula Keempat berkata dengan tenang, Master Aula Ketiga, Kuil sekarang menghadapi masalah internal dan eksternal, jadi tidak pantas untuk memulai perang. Lagi pula, Chen Ping bisa mengendalikan boneka perang kuno, pasti ada cerita tersembunyi di baliknya. Jika kamu bertindak gegabah, aku khawatir itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Lelaki tua berjubah emas itu mencibir, Ketua Aula Keempat. Kau tidak berusaha melindungi bocah asing itu, kan? Atau kau juga tergoda oleh keinginan duniawi dan ingin berselingkuh dengan lelaki asing?